Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Saudara, kita bertemu lagi di Renungan Harian Sulung, dan sebelum membaca firman Tuhan, mari kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah yang terus Tuhan berikan dari hari demi hari. Engkau pimpin kami dengan baik, dan kami merasakan betul-betul kekuatan firman. Bila firman-Mu menjadi pelita dalam hidup kami, Tuhan, yang menuntun kami di dalam kebenaran. Oleh karena itu berfirmanlah ya Tuhan, siapkan kami untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara, kita sampai kepada Yohanes pasal yang kedua, ayat 6 hingga yang ke-10. Nats yang kita baca dan tema yang kita pilih adalah isilah tempayan itu. Saudara, ayat yang ke-6, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, itulah yang dikatakan oleh pemimpin pesta itu. Ayat yang ke-6 dan ke-7 ya. Di situ ada 6 tempayan dan mereka mengisi 2-3 buyung dengan air seperti yang dikatakan Tuhan Yesus. Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh dengan air. Saudara, itulah seorang pelayan atau seorang hamba. Apa saudara pekerjaan pelayan? Apa pekerjaan seorang hamba? Tidak lain hanya taat dan setia. Kalau dia taat, dia setia, bisa hidup lama. Ya, itulah kasta perbudakan yang ada pada waktu itu. Sehingga apapun yang dikatakan tuannya harus dilakukan, senang tidak senang, harus dilakukan dengan baik. Maria yang berkata kepada pelayan itu sebelum Tuhan Yesus menyuruh, apapun yang dikatakan kepadamu, apapun yang dikatakan orang itu, buatlah itu. Saudara, senang atau tidak senang, mau atau tidak mau, seorang hamba itu harus taat akan perintah yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu saudara, ketaatan seringkali membuat orang lebih banyak bergumul. Dengan ketaatan saudara, ketika dijalani, bukankah pergumulan yang berat itu bisa terjadi? Kenapa saudara? Karena melalui ketaatannya itu mereka sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika mereka taat, maka pengalaman-pengalaman yang Tuhan izinkan terjadi akan mereka alami, saudara. Melalui ketaatan mereka sebagai pelayan itu, saudara, para pelayan itu menyaksikan mujizat Tuhan yang penuh keheranan yang luar biasa.
sekalipun dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bukankah pelayan-pelayan itu mengisi tempayan itu seharusnya dengan anggur, bukan air, saudara? Kenapa? Karena ini tempat anggur, tempat minuman anggur yang disajikan cuma habis diisi anggur, tapi perintahnya isi air. Seorang hamba taat melakukan perintah tuannya walaupun tidak masuk akal, walaupun tidak dimengerti, walaupun di luar dugaan sama sekali. Ngapain diisi dengan air? Saudara, masihkah kita taat kepada Tuhan sekalipun apapun yang dialami itu tidak masuk akal? Ketika kita mengalami beban yang berat, ketika kita mengalami sesuatu yang tidak tahu apa yang terjadi, masihkah kita taat pada firman Tuhan yang walaupun tidak masuk akal, yang walaupun tidak mengerti, yang walaupun Tuhan, aku ini ada di dalam jalan yang buntu, firman-Mu ini gak masuk akal, aku gak ngerti. Mari kita belajar sebagai seorang pelayan. Bukankah engkau dan aku hamba? Apa itu pekerjaan hamba? Taat, setia pada apa yang dikehendaki Tuhan. Renungkan sejauh mana ketaatan kita, sejauh mana kesetiaan kita kepada Tuhan. Itulah renungan kita hari ini. Saudara Herlin, Pirina menyanyikan pujian yang mengajak kita, ayo kita setia sampai akhir. Mari kita jadi hambanya, setia sampai akhir. Tidak mudah untuk setia, tidak mudah untuk taat. Tapi ketika kita jalani, saudara, kita akan melihat tangan Tuhan yang bekerja, yang luar biasa. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau memilih aku. Terima kasih, aku bisa jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Aku mau serahkan hidupku padamu Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Kau memilihku jadi hamba-Mu, melayani-Mu. Hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Ku mau setia sampai akhir. Ya Tuhan, aku mau setia sampai akhir, melayani Engkau seumur hidupku ya Tuhan, sampai Engkau berikan mahkota kehidupan. Biarlah kita setia sampai mati, sampai Tuhan panggil kita sebagai hambanya yang setia, melakukan apa yang diperintahkan dengan segenap hati. Amin Tuhan.
ketaatan kepada Allah melalui kebenaran firman Tuhan membuat kita akan terkagum luar biasa bahwa mukjizat itu bisa terjadi, termasuk sampai saat ini, zaman ini, sekarang ini. Masihkah engkau percaya kepada kuasa Allah yang penuh dengan mukjizat? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, ajar kami jadi pelayan-pelayan itu Tuhan, yang melakukan yang kadang-kadang tidak kami tahu, tapi itu yang engkau perintahkan, itu yang engkau ingin lakukan dalam hidup kami. Jadilah kami orang yang taat dan setia pada firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saudara, Tuhan berkati. Sampai renungan harian yang akan datang. Amin.